Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Adriani. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Lab gelombang ke-35 UPI. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pemangkat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Kesan saya mengikuti BIMTEK ini, saya merasa sangat antusias dan senang sekali untuk mengikuti kegiatan ini karena setelah melihat jadwal yang dikirimkan, saya menemukan banyak sekali hal-hal baru. Saya yakin dengan mengikuti bimbingan teknis ini, saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai kepala laboratorium sekolah, baik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi profesional. Narasumber yang memberikan materi juga memiliki latar belakang yang berbeda. Narasumber yang profesional membuat BIMTEK ini menjadi tidak membosankan. BIMTEK yang saya lakukan ini secara daring sehingga sangat menguntungkan bagi kami yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, jika secara tetap muka, tentunya kami akan memerlukan biaya yang lebih besar. Semoga BIMTEK ini kedepannya makin banyak peminatnya. Terima kasih. Oke, materi hari ini adalah video statis, yaitu tentang hukum dasar hidrostatik. Nah, ini manfaat mempelajari hukum dasar hidrostatik. Sudah statis ya. Ada kapal selam, ini bendungan. Mengapa bendungan itu di bagian dasar itu lebih tebal dibanding itu? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian bereksplorasi, berdiskusi untuk menjelaskan ya hukum dasar hidrostatik, merancang percobaan untuk menentukan massa jenis. Nah, nanti diharapkan juga dapat membuat alat peraga yang bisa digunakan untuk mengukur massa jenis ya, massa jenis fluida. Penilaian yang digunakan, penilaian sikap, yaitu lembar observasi, penilaian pengetahuan dengan soal uraian dari Google Form, dan penilaian keterampilan unjuk kerja dan tugas proyek intinya. Silakan amati video ini. Air yang diberi minyak dan ditetesi dengan pewarna. Apa yang terjadi? Tumpahnya minyak di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur diketahui pasca terbakarnya sebuah tangkar pada Sabtu lalu. Hingga kini wilayah yang tercemar tumpahan minyak kian luas dan mengakibatkan matinya ekosistem laut dan mata pencarian nelayan. Inilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran di sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Api diduga berasal dari bahan bakar solar yang tumpah dari arah utara Kampung Atas Air hingga arah selatan di area Teluk Balikpapan. 5 warga yang tengah pergi memancing tewas akibat kebakaran ini. Selain mencemari kawasan pantai di Kota Balikpapan, tumpahan minyak terus meluas terbawa arus hingga ke pesisir Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB merilis luas tumpahan minyak mencapai 12.987 hektar. Akibatnya, ekosistem pantai dan laut tercemar. 34 hektar hutan mangrove pun terdampak. Masyarakat mulai merasa mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat serta adanya pesut dan ikan yang mati. Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terus mengerahkan kapal-kapal besar untuk menyedot tumpahan minyak dari perairan di sekitar Balikpapan. Setelah disedot oleh kapal-kapal, limbah minyak ini akan diberi bahan kimia lalu dibuang ke tempat pembuangan limbah Pertamina. Sejauh ini, pembersihan tumpahan minyak di bibir pantai Balikpapan masih dilakukan pihak Pertamina, TNI, dan Polri. Baiklah, setelah menyaksikan video, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, apa yang kalian amati dari video ini? Nah, bagaimana cara orang menyelamatkan diri dari kebakaran? Jadi kan tadi ada tumpahan minyak, terus kalau orang ingin menyelamatkan diri itu bagaimana caranya? Oke, setelah itu mengapa? Nah, bagaimana dia menyelamatkan, mengapa? Nah, kita lanjutkan lagi, bagaimana cara mengukur massa jenis benda atau massa jenis fluida? Dapatkah kita mengukur massa jenis fluida dengan alat sederhana? Nah,
Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan dan bereksplorasi membuat satu proyek yang dapat digunakan untuk mengukur massa jenis benda. Nah, ini jadwal aktivitas kalian.